Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Adi di channel internetplanner.id. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan coba untuk ngebahas router terbaik di tahun 2022 versi saya, yaitu router Deco TP-Link M5. Itu adalah router yang sering saya rekomendasikan ke pelanggan-pelanggan saya, baik yang di perumahan, di apartemen, ataupun di kantor-kantor kecil menengah yang karyawannya belum terlalu banyak, kira-kira 10-15 orang. Tapi di sini bukan endorse ya, di sini saya hanya berbagi pengalaman dari banyak router yang telah saya gunakan. Deco M5 ini merupakan router yang paling komplit di harga yang bisa dibilang cukup murah gitu, nggak sampai di atas 1 juta. Dengan fitur yang disediakan, itu sudah sangat memenuhi kebutuhan kita untuk sehari-hari. Dan juga koneksinya pasti ngebut banget, teman-teman. Nggak pakai diragukan lagi. Pingnya mantep, koneksinya ngebut, speednya sesuai layanan, anti nge-lag seperti pakai kabelan. Dan juga tentunya kenapa saya bisa merekomendasikan router ini ke teman-teman semuanya yang ada di YouTube ataupun di sosial media yang mengikuti internetplanner.id. Di sini karena saya mendapatkan respon yang cukup baik dari pelanggan-pelanggan saya sebelumnya gitu, bahwa dengan menggunakan router Deco M5 ini, koneksi di rumahnya itu jadi minim gangguan, yang mana ketika dia menggunakan router bawaan dari SP itu bisa dibilang sedikit ada trouble gitu. Pingnya kadang besar, koneksinya kadang putus-putus. Terus kalau misalkan main game juga ya pingnya sering jumping gitu. Speed internetnya pun bisa dibilang nggak cukup baik gitu. Bisa stabil, bisa down banget. Tapi ketika mereka berpindah ke router Deco M5 ini, masalah-masalah itu bisa teratasi. Makanya pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin nih kelebihan, kekurangan, dan juga spesifikasi yang diberikan di router Deco M5 ini gitu. Kan sebenarnya router Deco itu yang dari TP-Link itu banyak banget variasinya. Tapi kenapa saya merekomendasikan yang M5 ini dibandingkan dengan router-router Deco, router-router TP-Link Deco yang ada di pasaran gitu. Kan ada router yang E4 misalkan. Kenapa saya memilih router yang M5? Jawaban simpelnya adalah karena harganya nggak terlalu jauh, namun diberikan spesifikasi yang cukup mentereng, yaitu portnya sudah gigabit. Sedangkan router TP-Link Deco E4 itu dia belum support gigabit. Nah, dari gigabit dan yang belum gigabit itu sangat berpengaruh kalau bagi saya. Karena apa? Jika Anda punya plan untuk koneksi yang di atas 100 Mbps, itu harus atau itu sangat memerlukan port yang gigabit. Agar apa? Agar koneksinya itu bisa melebihi 100 Mbps. Karena kita tahu batas maksimal dari port yang fast Ethernet atau port yang di router-router biasa itu yang belum gigabit, kecepatan maksimal yang diberikannya itu hanya 100 Mbps saja. Walaupun Anda misalkan layanan 200 Mbps, tetapi speed yang Anda dapatkan itu mentok di 100 Mbps. Jadi kalau misalkan Anda punya plan untuk menggunakan layanan yang di atas 100, misalkan 150, 200, dan seterusnya, saya sarankan Anda membeli yang sudah gigabit, yaitu router M5. Itu salah satu kelebihan dari router M5. Dan di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dari router Deco M5, kekurangan dari router Deco M5, spesifikasi apa yang diberikan Deco M5, serta apakah Anda perlu memiliki router ini gitu. Oke, secara spesifikasi router Deco M5 ini dibekali prosesor quad-core CPU, wireless dual band 2,4 dan juga 5 GHz. Disediakan 2 port gigabit, 1 USB Type-C portnya, Bluetooth-nya 4.2, kompatibel dengan IP versi 6, 1 tombol reset, dan juga daya 12 volt atau 1,2 ampere. Dan yang terakhir, flash memorinya dibekali 32 MB, sedangkan RAM-nya diberikan 256 MB.
Nah, dari spesifikasi di atas, kita juga memiliki kelebihan yang sangat diunggulkan oleh Deco M5 ini. Oke, yang pertama itu adalah desainnya yang compact, di mana ukurannya itu nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jadi cocok untuk ditaruh dimanapun gitu, mau di atas meja ataupun di dekat televisi di ruangan keluarga. Itu sangat cocok untuk Anda taruh di situ. Yang kedua adalah portnya itu udah gigabit. Jadi kalau misalkan Anda layanan internet yang di atas 100 Mbps, ketika Anda speed test menggunakan WiFi, itu pasti koneksinya akan dapat sesuai dengan layanan Anda. Karena saya pernah mencoba user internet yang berlangganan 250 Mbps, itu sudah baik dan koneksinya juga bisa tembus sampai 250 Mbps. Karena ketika pelanggan saya dulunya itu memakai router yang bawaan ISP, dia mentok hanya di 100 Mbps atau 150 Mbps di 5 GHz-nya, tapi di yang 2,4 GHz-nya itu dia hanya mentok di 40 dan 50 Mbps saja. Makanya ketika saya sarankan dengan Deco M5, dia sangat puas. Karena apa? Karena download dan uploadnya itu bisa maksimal di 250 Mbps. Lalu yang ketiga adalah Wi-Fi-nya yang sudah support 5 GHz, jadinya koneksinya pasti ngebut gitu, serasa pakai kabel. Pingnya itu kan jadi lebih kecil, lebih stabil, dan juga kecepatan internetnya pun bisa sebanding dengan kabelan gitu. Walaupun nggak sebaik kabelan pada umumnya, tapi dengan koneksi 5 GHz ini bisa menyerupai koneksi seperti memakai kabel LAN gitu. Lalu faktor yang berikutnya itu adalah sudah support QoS atau bandwidth management, di mana dengan fitur ini Anda bisa membagi bandwidth atau memprioritaskan perangkat mana yang ingin Anda maksimalkan speed internetnya. Misalkan komputer Anda untuk bermain game itu bisa dimaksimalkan koneksinya, bisa di set berapa Mbps untuk komputer Anda sendiri. Jadi Anda nggak perlu merasakan lag lagi ketika bermain game karena bandwidthnya itu tersedot habis oleh perangkat-perangkat lain. Lalu kelebihan yang berikutnya adalah memiliki aplikasi sendiri yang sangat mudah digunakan, dan Anda pun pasti bisa menggunakannya walaupun baru pertama kali mencobanya gitu. Lalu faktor yang berikutnya adalah bisa digunakan di teknologi mesh. Jadi Anda ketika misalkan punya dead zone atau zona yang enggak tercover oleh sinyal WiFi, Anda hanya perlu menambahkan router Deco ini ke tempat yang nggak dapat sinyal wifi-nya itu dan memiliki SSID yang sama, karena dia memiliki one mesh. Sistem one mesh itu adalah Anda memiliki jaringan yang luas dengan beberapa perangkat tapi memiliki satu SSID saja. Jadi ketika Anda berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, handphone Anda atau device Anda nggak terputus gitu. Jadi langsung otomatis berpindah. Beda halnya jika berbeda perangkat. Itu akan ada disconnect dulu sekitar 1-5 detik atau 1-10 detik, lalu itu akan terkoneksi kembali. Beda halnya dengan yang mesh ini. Anda bisa langsung berpindah wifi kapanpun dimanapun asal berada di lingkungan mesh itu. Nah, kelebihan berikutnya itu adalah Anda nggak ada pengurangan bandwidth WiFi. Berbeda dengan range extender atau repeater. Anda ketika pakai range extender atau repeater di zona yang nggak tercover sinyal, itu akan mengurangi bandwidth yang Anda gunakan gitu. Misalkan Anda layanan yang 50 Mbps, lalu Anda memakai range extender atau repeater. Saya jamin banyak banget di luaran sana yang koneksinya itu ketika menggunakan repeater atau range extender itu akan mengalami pengurangan bandwidth. Mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan kenapa range extender dan juga repeater itu mempengaruhi kecepatan bandwidth di koneksi Anda gitu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk membahas router Deco M5-nya dulu. Jadi ketika Anda memakai router Deco M5,
speed internet yang Anda miliki itu nggak akan mengalami perubahan, nggak akan mengalami pengurangan, tapi speednya itu tetap sama. Misalkan Anda layanan di 50 Mbps, lalu Anda memakai router Deco satu lagi di tempat yang nggak tercover sinyal. Nah, di tempat yang nggak tercover sinyal itu, speednya pun akan sama, tetap di 50 Mbps, seperti itu. Dan juga faktor yang terakhir, dan mungkin adalah faktor yang sangat amat berpengaruh, itu mungkin adalah faktor harga. Harga yang diberikan oleh Deco M5 ini untuk satu packnya itu di bawah 1 juta. Itu terbilang sangat murah dengan spesifikasi yang diberikan di atas gitu. Jadi itu adalah kelebihan dari router Deco M5. Nah, sekarang kita lanjut ke kekurangan dari faktor Deco M5. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya kan? Dan di sini aku akan ngebahas apa sih kekurangan dari Deco M5 itu. Yang pertama adalah dia nggak bisa ganti channel Wi-Fi-nya. Jadi di Deco M5 ini channel Wi-Fi-nya itu udah di-set otomatis oleh si Deco M5-nya. Itu dia akan berpindah sendiri. Namun bagi saya itu adalah kekurangan. Namanya juga otomatis ya. Kita nggak bisa tahu kinerja dari Deco-nya ini berfungsi dengan baik atau enggak. Beda dengan router-router yang lainnya yang bisa di-set sendiri dan juga pastinya bisa meminimalisir dari interferensi karena kita bisa set channel Wi-Fi-nya itu sendiri. Nah, itu adalah kekurangan yang pertama dari Deco M5 menurut saya. Lalu yang kedua, di belakang Deco M5 itu dia nggak punya bracket. Jadi si Deco M5 ini dia nggak bisa digantung di atas plafon gitu. Dia hanya bisa ditaruh di bawah saja, misalkan di meja, di lantai, di lemari. Jadi dia nggak bisa digantung atau ditempel gitu. Nah, itu adalah mungkin salah satu kelemahannya gitu. Kan orang juga banyak yang ingin routernya itu digantung di plafon atau di dinding biar nggak makan tempat. Tapi si Deco M5 itu memiliki kekurangannya, yaitu dia nggak punya bracket, jadi dia nggak bisa digantung ataupun ditempel di plafon atau di dinding. Mungkin bisa ya, tapi dilem gitu. Lalu kekurangan yang berikutnya adalah port gigabitnya itu hanya disediakan 2 saja. Yang satu untuk input, yang satu untuk output. Jadi kalau misalkan Anda punya banyak komputer, punya banyak perangkat yang memerlukan kabelan, yang harus menggunakan kabelan untuk koneksinya, mungkin itu akan menjadi pertimbangan Anda bisa untuk menambah switch yang banyak portnya ataupun nggak pakai router Deco M5 ini. Karena router Deco M5 ini cocoknya itu adalah untuk Anda yang memakai koneksi full Wi-Fi. Lalu kekurangan yang terakhirnya itu adalah dia sering lepas config di router extender Deco-nya itu. Jadi ketika Anda punya router Deco kedua, router Deco ketiga yang dihubungkan ke router Deco yang pertama, router Deco yang kedua dan router Deco yang ketiga itu sering hilang config atau Anda harus nge-add lagi ke router utamanya. Jadi router yang kedua dan yang ketiganya itu dia sering reset default ketika Anda cabut colok power listriknya ataupun Anda pindah-pindahkan posisinya. Kekurangan-kekurangan seperti itu mungkin menjadi PR dari TP-Link ketika nanti dia update software. Semoga saja ketika update software, ketika router extendernya itu dicabut atau dimatikan, lalu ketika dipasang lagi itu dia tetap dikonfigurasi yang sama gitu. Jadi router Deco ini layak dibeli gak sih? Jawaban saya sih tergantung keperluan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang menggunakan internet hanya untuk browsing sosmed dan nonton streaming biasa sih, kalau menurut saya nggak perlu untuk memiliki router ini gitu. Tapi misalkan jika wifi di sweet spot Anda lemah, atau ketika kerja atau Zoom meeting sering putus-putus, ataupun Anda concern dengan kecepatan internet wifi Anda yang nggak sesuai dengan paket langganan atau kecepatan internetnya sering naik turun, kalau menurut saya sih menggunakan
Deco M5 ini merupakan solusi yang terbaik ya, karena saya pengalaman dengan klien-klien saya sebelumnya, mereka pun cukup puas dengan koneksi Deco M5 ini ya gitu. Karena saya yakin 90% masalah wifi yang sering timbul akan terselesaikan dengan memakai router ini dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah saya jelaskan di awal tadi gitu. Untuk konfigurasi dan pengujian router TP-Link Deco M5 ini mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Oke, kalau gitu cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan misalkan kalau Anda punya pertanyaan Anda bisa komen di bawah, nanti saya bisa bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.